Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video menjelaskan tentang bekas alur sungai dan penurunan permukaan tanah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara umum tentang sungai. Sungai merupakan suatu ukuran yang berbentuk sebagai hasil reaksi terhadap perubahan kondisi hidraulik dari aliran, sehingga sungai akan leluasa dalam menyesuaikan ukuran-ukuran dan bentuknya, baik bentuk geometri atau kesasaran dasar sungai. Bagian dasar dan tebing sungai akan dibentuk oleh material yang diangkut aliran sungai yang berasal dari pelapukan geometri. Pada periode yang panjang, bentuk sungai selalu berubah mengikuti karakteristik alami yang merupakan faktor penting dalam proses pembentukan sungai. Karakteristik alami tersebut adalah iklim dan fisiografi daerah di wilayah sungai, yang secara pembagiannya besar terdiri dari topografi, das, formasi bantuan, daerah tangkapan hujan, dan vegetasi. Secara umum, bentuk sungai dapat diklasifikasikan menjadi 4 bentuk, yaitu meandering atau disebut dengan sungai lurus, dan drainet, yaitu sungai yang dipisahkan oleh pulau-pulau kecil, dan anastomasing. Bekas alur sungai merupakan sungai yang berbentuk cekungan sehingga memiliki karakteristik, yaitu dapat mencapai ketinggian 1 meter hingga 1,5 meter atau bahkan lebih pada musim hujan. Bekas sungai akan dipenuhi oleh tumbuhan air seperti enceng gondok pada musim hujan. Pada musim kemarau, bekas sungai akan mengalami penurunan ketinggian air, bahkan di beberapa lokasi kondisinya mengering. Adapun contoh bekas sungai yaitu terdapat di Kecamatan Tawangsari dan Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, merupakan salah satu wilayah dilalui proyek penelusuran sungai Solo karena merupakan daerah rawan bencana banjir. Setelah dilakukan penelusuran sungai Bengawan Solo, daerah tersebut tidak mengalami banjir tahunan, namun menimbulkan masalah baru, yaitu munculnya beberapa ruas sungai. Sebagai ruas bekas sungai merupakan lahan basah berupa genangan. Pada tahun 2006, banjir di sekitaran ruas sungai akibat masuknya. Pada tahun 2006 terjadi bencana banjir di sekitaran bekas sungai akibat masuknya aliran air dari Sungai Bengawan Solo ke ruas bekas sungai sehingga menggenangi permukiman dan lahan pertanian warga. Berdasarkan hal tersebut, bekas sungai belum dikelola dengan baik secara lingkungan. Yang kedua yaitu penurunan permukaan tanah. Penurunan permukaan tanah adalah sebuah peristiwa turunnya permukaan tanah yang disebabkan karena adanya perubahan pada volume lapisan batuan yang terkandung di bawahnya. Menurunnya muka tanah ini biasanya terjadi perlahan-lahan dalam jangka waktu yang lama, sehingga manusia tidak langsung menyadari akan hal itu. Namun bagaimanapun juga, penurunan muka tanah ini akan berdampak pada kondisi lingkungan sekitar apabila tidak segera diatasi oleh masyarakat. Penurunan permukaan tanah merupakan permasalahan yang umum terjadi yaitu terdapat di kota-kota besar. Fenomena ini sedang dikaji di beberapa negara, termasuk Indonesia. Penurunan permukaan tanah merupakan hal yang serius, terutama apabila penurunan tanah terjadi di daerah pesisir pantai. Kondisi tersebut karena daerah pesisir sangat rentan terhadap tekanan lingkungan, baik yang berasal dari daratan maupun dari lautan. Kondisi geologi serta manusia
ditengarai menjadi faktor penyebab penurunan permukaan tanah. Penurunan permukaan tanah terdapat kota Semarang yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah memiliki karakteristik geografis yang unik. Di wilayah Semarang sendiri terbagi menjadi dua, yaitu dataran rendah di bagian utara dan dataran tinggi di bagian selatan. Wilayah Semarang merupakan dataran rendah yang berada di pesisir pantai utara Pulau Jawa. Dilihat dari posisi geografisnya yang dekat dengan pesisir pantai, kota ini mengalami perkembangan dan pertumbuhan kota yang cukup pesat, ditujukan dengan adanya peningkatan pembangunan dan kegiatan industri yang fasilitas umum perkotaan seperti perkantoran, perdagangan, jasa pendidikan, kesehatan, serta sarana transportasi, yaitu bandara, stasiun kereta api, pelabuhan, dan terminal yang berada di wilayah tersebut. Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang dengan luas wilayah sekitar 391,2 km. Merupakan salah satu kota pesisir yang secara umum terbentuk dari endapan aluvial. Adapun karakteristik dari endapan aluvial ini adalah tanahnya masih mengalami proses konsolidasi, yang dimana proses konsolidasi ini mengakibatkan terjadinya penurunan muka tanah pada daerah tersebut. Selain itu, pengambilan air tanah dan dapat mempengaruhi beban permukaan juga mengkontribusi dalam terjadinya penurunan muka tanah di Semarang. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan pada materi kali ini. Lebih dan kurangnya saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.